Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setujukah kita bahwa jenis tanaman yang tumbuh di satu daerah itu ternyata tergantung dari jenis iklim di daerah tersebut? Saya ulang, jenis tanaman yang tumbuh di satu daerah itu ternyata tergantung dari jenis iklim di daerah tersebut. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita masih ingat, tahun lalu viral lagu di sosmed, sayur kol atau kota Siborong-Borong. Kalau Bapak Ibu pernah ke kota Siborong-Borong, maka sepanjang perjalanan menuju kota Siborong-Borong, kita akan menemukan di pinggir-pinggir jalan begitu banyak tanaman sayur kol. Kira-kira kenapa sayur kol? Karena ternyata jenis iklim di Siborong-Borong itu menanam sayur kol adalah jenis tanaman yang paling tumbuh subur di sana. Jadi kalau kita ingin menanam sesuatu di suatu daerah, pastikan terlebih dahulu jenis iklim apa di mana tempat kita tinggal. Karena tanaman itu tidak sembarangan untuk tumbuh. Dia menyesuaikan dengan jenis iklim yang ada di daerah tersebut. Sadarkah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa mujizat itu tidak sembarangan tumbuh dalam hidup kita? Saya ulang, mujizat itu ternyata tidak sembarangan tumbuh dalam hidup kita. Apa yang mendasari statement saya ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ada banyak ayatnya dalam Alkitab, tapi saya mengutip ada 3 ayat. Ya, yang pertama, Matius pasal 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada kalimat mengucap syukur. Sebelum Yesus memberi makan begitu banyak orang, maka Alkitab berkata dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? Lalu terjadilah mujizat pelipat gandaan. Dari hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan itu memberi makan begitu banyak orang. Lalu ayat yang kedua, Yohanes pasal 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sekali lagi, ayat ini berkata bahwa sebelum Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari, dia mengucap syukur kepada Bapa. Apa yang terjadi setelahnya? Terjadi mujizat. Lazarus yang telah mati 4 hari tiba-tiba keluar dari dalam kubur dan menghampiri Yesus, hidup kembali. Ayat yang selanjutnya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau baca secara lengkap Kisah Para Rasul ini, maka kita akan menemukan waktu Paulus ada di penjara dalam situasi yang tidak baik, mereka mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan membebaskan mereka. Dengan kata lain, mujizat terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 3 kejadian ini membuat saya mengambil kesimpulan bahwa mujizat itu tidak tumbuh di sembarangan tempat. Dia tumbuh di mana ada orang-orang yang bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ucapan syukur adalah iklim yang paling tepat untuk tumbuhnya mujizat. Saya ulang, ucapan syukur adalah iklim yang paling tepat untuk tumbuhnya mujizat. Saya sudah katakan tadi, seperti tanaman tidak tumbuh di sembarangan tempat, dia menyesuaikan iklimnya. Mujizat pun ternyata sama. Dia tidak tumbuh di sembarangan tempat, dia tumbuh di mana ada orang-orang yang bersyukur. Nah, selama ini kita selalu mengharapkan mujizat, kita selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kita lupa bahwa mujizat itu tidak tumbuh di sembarangan tempat. Dia selalu tumbuh di tempat di mana ada rasa syukur. Hari ini saya mau tanya, cek di mana posisimu berada. Masih ingat khotbah saya beberapa hari yang lalu? Tuhan bertanya, di manakah engkau? Di mana posisi hatimu berada? Kalau setiap hari engkau mengeluh tentang hidupmu, maka jangan mengharapkan mujizat atau pertolongan Tuhan hadir. Karena apa? Karena hatimu posisinya salah. Ganti posisi hatimu, ganti iklimnya dari mengeluh kepada ucapan syukur. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Mengeluh sambil mengharapkan pertolongan Tuhan atau mengharapkan mujizat, itu seperti kita menanam sayur kol di padang pasir. Saya ulang,
mengeluh sambil mengharapkan mujizat atau pertolongan Tuhan, itu seperti kita menanam sayur kol di padang pasir. Bisa bayangkan bagaimana hasilnya? Nihil. Kenapa? Karena iklimnya nggak cocok. Di masa-masa sulit ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita cuma bisa bergantung dan berharap sama Tuhan. Cuma bisa mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi ingatkan diri kita, mujizat itu tidak tumbuh di sembarangan tempat. Dia selalu tumbuh di tempat di mana ada orang yang bersyukur. Ya, jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kesimpulannya begini, mujizat ternyata nggak perlu dikejar. Saya ulang, mujizat itu tidak perlu dikejar. Mujizat itu tumbuh sendiri dengan subur di mana ada orang-orang yang bersyukur. Nah pertanyaannya begini, sudahkah kita bersyukur pagi hari ini? Kalau belum, mulailah hari dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu iklim yang membuat mujizat tumbuh subur dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati semua kita. God bless.